Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, kalau bentuknya makanan, makanan apa yang diberikan? Apakah makanan jadi yang dikonsumsi atau kemudian makanan bahan yang bisa diolah? Kalau diolah waktunya kapan? Pertama, teman-teman sekalian, di hadis ini disebutkan kurma dan gandum. Ini contoh menunjuk kepada makanan pokok. Awas. Ya, jadi makanan pokok orang Arab dari dulu zaman Nabi sampai sekarang itu umumnya mereka makan kurma dengan gandum. Dan ditafsirkan oleh ulama, jangan lihat kurma dan gandumnya, tapi lihat kepada makanan pokoknya. Artinya, kalau di setiap tempat makanan pokoknya bukan kurma dan gandum, misal di kita beda bukan kurma dan gandum, maka makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Kalau kita makanan pokoknya apa? Bukan, saya nasi ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan bertembolok ya. Baik, itu ada ayam, bebek, itu beras. Kalau saya nasi, bahannya dari beras ya. Baik, karena bahannya dari beras, maka kita keluarkan dari beras. Kapan dikeluarkannya? Nah, ini poinnya. Ingat baik-baik, zaman Nabi ini kurma itu kan gak dimasak, tinggal langsung dikonsumsi. Tapi gandum harus diolah. Maka dari itu para ulama memberikan batasan, kalau akan diberikan berupa makanan pokok yang harus diolah, seperti beras, tentunya bukan cuma berasnya, ingat ya, sandingkan dengan pokok lauknya, lauk pauknya, seperti sembakonya misalnya, maka berikan tanggat agak jauh-jauh hari sebelumnya ya, atau tanggat agak menjauh sebelum Idul Fitri Syawalnya, misal sehari sebelumnya boleh diberikan ya, atau 2 hari sebelumnya boleh disampaikan, sehingga punya waktu untuk mengolah dan punya kesempatan untuk memasak dan menghidangkannya. Tapi jika kemudian makanannya makanan jadi ya, seperti misalnya kita ingin berikan hidangannya khusus, makanan langsung yang senilai, dengan senilai ini semua, maka silahkan diberikan. Batas paling maksimalnya setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri ya. Yang paling utama akan lebih baik diberikan bahan supaya bisa dimasak sesuai dengan seleranya. Khawatir diberikan jadi malah tidak disukai atau tidak cocok dengan itu semua. Paham insyaallah ya? Baik. Jadi apa makanan pokok kita? Alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf. Ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, namun curhatan dari teman saya. Masya Allah. Masya Allah. Ada miskin sekali nih Pak Ustadz. Katakanlah dia sebagai fakir miskin. Ya, saya maksudnya udah fakir miskin gitu. Baik. Bagaimana hukum zakatnya? Apakah dia juga wajib untuk membayar zakat gitu? Ya. Nah, kemudian dahulu kan nih, sekarang ini kan lagi ngetren zakat uang sama beras, mana yang lebih kita utamakan, apakah beras dulu atau uang dulu? Baik, insya Allah kejawab. Ya, bagus pertanyaannya. Di sini saya ingin definisikan dulu supaya paham kita batasannya. Beda antara fakir dengan miskin. Kalau fakir, orang yang memang tak punya kemampuan beraktivitas maksimal sehingga tidak bisa menghidupi dirinya, pekerjaan tak punya, berusaha juga sulit sehingga pemenuhan kebutuhannya dirasakan sangat susah. Miskin, orang yang punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaan itu belum mampu memberikan apa yang ia butuhkan secara maksimal. Maka dibantu ia dari zakat supaya stabil dalam proses kehidupannya. Dalam kategori ini, jika memang ada orang sama sekali tak bisa kemudian mengeluarkan, statusnya sulit, jangankan untuk keluarkan zakat, dirinya pun kesulitan. Bagaimana status zakatnya? Kata para ulama, statusnya ini sepanjang dia berpuasa, artinya berpuasa. Pertama mengatakan tetap dia mengeluarkan. Dari mana caranya? Bisa dibantu dengan orang lain yang bersedekah. Yang kedua, Ustadz, bagaimana zakat dengan menggunakan uang? Mayoritas ulama memberikan pandangan, karena zakatnya disebut menggunakan fitrun, makanan pokok, maka yang diutamakan adalah makanan bukan uang. Bahkan ada sebagian yang menolak zakat dengan uang, khusus untuk zakat fitri. Karena dikhawatirkan keluar dari konteksnya. Konteks yang ngasih makanan, tiba-tiba dikasih uang, dibelikanlah pulsa. Ya. Orang sekarang lebih baik nggak makan Ustadz daripada kehilangan pulsa, gitu kan? Yang penting itu handphone, handsome sudah nggak penting kata orang, kan? Nah itu yang repot. Ya, Allah Taala a'lam bishawab. Jelas ya? Baik. Ada yang bertanya lagi? Barangkali? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan udah bekerja. Alhamdulillah. Tapi orang tua saya itu memaksa untuk tetap membayarkan zakat saya. Apakah itu boleh? Dan bolehkah saya mendabelkan zakat saya juga? Saya bayar juga gitu. Terima kasih. Baik. Pertama begini. Yang ada dari orang tua, sepanjang itu baik, jangan ditolak. Ya, sepanjang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, jangan ditolak untuk membahagiakan. Bahkan banyak ayat di Quran itu mendorong kita berusaha membahagiakan orang tua. Maka sedapat mungkin kalau ibu mau katakan, saya mau bayarkan, gak apa-apa. Terima saja dulu. Dan nilai itu ketika diberikan, nanti nilainya bisa menjadi sedekah. Ya, sedekah. Lalu Anda misalnya keluarkan, ini atas nama saya keluarkan. Fulana binti Fulan atau Fulan misalnya bin Fulan dan seterusnya.
Jelas ya? Dan amal dihitung berdasarkan niatnya, bukan apa yang dikeluarkan. Jika yang diniatkan saya ikutkan pada ibu saja untuk menyenangkan ibu, nggak apa-apa, itu yang dianggap zakat sah. Itu yang dianggap zakat, maka sah dari ibu. Maka yang kita keluarkan itu yang berbentuk sedekah. Paham ya? Baik. Baik, kalau paham, kita coba simpulkan. Jadi yang pertama, setiap Ramadan ada peluang bagi kita untuk mendapatkan amalan istimewa yang hanya berlangsung sekali selama setahun, disebut dengan zakatul fitri. Maka yang pertama, orang yang biasa zakat, maka Allah akan sucikan keadaan hatinya sehingga tidak terlampau loba dengan harta. Dan dia punya sifat yang tenang dengan urusan dunia karena tidak diperbudak oleh urusan harta benda. Kedua, zakat bukan mengurangi tapi menambah. Ketika Anda keluarkan, maka Allah akan tambah keberkahan dalam rezeki Anda, tambah keberkahan dalam usia Anda, dan tambah manfaat dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fitrun berupa makanan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk yang lain menurut mayoritas ahli fiqih, supaya bisa dikonsumsi dan merasakan kebahagiaan, sekaligus menunjukkan bahwa Ramadan telah usai dan saatnya makan kembali. Keadaan orang yang sudah bersih hatinya, maka kembalilah ia kepada fitrahnya. Fitrah manusia menunjuk pada kebeningan hatinya. Untuk itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mempopulerkan fungsi zakat fitri yang bisa mempengaruhi kepada fitrah. Maka beliau namakan dengan zakat fitrah, zakat yang bisa menyucikan jiwa seseorang selain mengonsumsi makanan untuk kebahagiaan. Itulah inti materi kita. Semoga dengan zakat fitri ini disucikan hati kita, diberikan kemuliaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala.